Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan materi pengayaan tentang jejak Perang Dunia Kedua yang ada di Samboja. Mari kita nikmati paparan berikut. Samboja adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan disebut sebagai salah satu kandidat ibu kota negara di Indonesia pengganti daerah DKI Jakarta. Ada riwayat Perang Pasifik 1945 yang melibatkan intelijen Australia melawan tentara Jepang di daerah Samboja. Ada pula bangsawan Kutai yang menjadi tumbal. Selengkapnya kita ikuti pemaparan berikut. Sejarah berikut saya kutip dari kajian Lembaga Studi Sejarah Lokal Komunitas Samarinda Bahari yang ditulis salah satunya oleh Saudara Muhammad Sarip. Beliau adalah salah seorang penulis lokal sejarah studi yang ada di Samarinda. Beliau juga sering aktif diundang dalam kegiatan seminar-seminar bedah buku yang diadakan oleh Universitas Mula Warman, dan beliau banyak menerbitkan buku tentang sejarah yang ada di Kalimantan Timur. Salah satunya adalah sejarah tentang Samarinda, kemudian sejarah tentang peradaban Kutai Kartanegara. Dua lokasi kandidat kuat ibu kota negara adalah Kecamatan Samboja di sisi timur kota Balikpapan dan Kecamatan Sepaku di sisi barat. Kedua wilayah ini merupakan pertemuan batas wilayah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Namun, menurut Gubernur Kalimantan Timur Bapak Isran Nur, sebagian wilayah Kecamatan Muara Jawa di Kutai Kartanegara pun masuk wilayah ibu kota negara. Samboja disebut-sebut menyimpan banyak sekali peristiwa sejarah. Singgahnya tentara sekutu Australia. Samboja adalah lokasi sejarah tentara sekutu Australia saat menyerang Jepang. Sekutu ingin merebut kota minyak Balikpapan, Tarakan, dan Sanga-Sanga Kutai Kartanegara. Perang Pasifik ini terjadi pada tahun 1942 sampai 1945, di mana Jepang sangat kewalahan. Pada bulan April 1945, sekutu sudah memasuki wilayah Samboja. Ada sekitar 14 pasukan komando intelijen militer gabungan sekutu bernama South Force dan Z Force dari Australia. Mereka masuk melalui Balikpapan, melewati pantai Tanjung Pamedas sekitar 40 km dari utara Balikpapan. Tentara Australia ini bertemu dengan dua nelayan pribumi yang kebetulan tidak suka dengan kehadiran tentara Jepang, karena Jepang ingkar janji kepada masyarakat. Awal masuk Jepang menjanjikan kebahagiaan. Tentara intel Australia ini diarahkan menuju pantai Sigagu, jauh dari pos penjagaan Jepang di Samboja Kuala. Lewat dua nelayan ini mampu mengkonsolidasi rakyat lain melawan Jepang. Para tentara sekutu mendapat karpet merah. Mereka difasilitasi pejabat Samboja. Kini jabatan itu setingkat dengan camat. Namanya adalah Aji Raden Aryo Mojoyo dari bangsawan Kesultanan Kutai Kartanegara. Namun misi mereka tidak berjalan dengan lancar karena disusupi mata-mata warga sipil yang direkrut oleh tentara Jepang. Warga Samboja itu bernama Durrahman. Ia tidak dikenal sesama pribumi lain sebagai intel Jepang. Lewat laporan Durrahman, tentara Jepang dari Balikpapan diturunkan menyusuri Samboja, Handil, dan Muara Jawa mencari tentara intel Australia. Jepang berhasil menangkap dua tentara intel dari pasukan Force saat merusak sarana komunikasi di Sungai Tiram. Penangkapan itu menyisakan 11 tentara lain. Mereka tak diketahui Jepang dari persembunyiannya. Kemudian Jepang sempat menemukan bekas perbekalan tentara intel Australia yang tercecer. Dalam perceraian tersebut sempat terjadi kontak senjata
Namun, tentara Australia berhasil meloloskan diri kembali ke pangkalan di Luat pada tanggal 20 April 1945. 11 tentara sekutu ini berhasil lolos sampai ke markas di Pulau Morotai, yang mana kita ketahui Pulau Morotai adalah sebuah wilayah yang diduduki sekutu untuk pangkalan mereka, yang kini masuk di wilayah Provinsi Maluku atas bantuan warga Samboja. Penuturan sejarawan lokal mengatakan bahwasanya tentara Jepang sangat kesal. Mereka menangkap kepala pejabat Samboja beserta menteri, polisi Haji Amir dan kepala kampung Haji Arif, serta beberapa staf kantor. Mereka dieksekusi mati hingga jenazahnya tidak ditemukan sampai saat ini. Penuturan sejarawan lokal, yaitu seorang penulis Muhammad Syarif, mengatakan bahwasanya sebelum terjadi perang dengan sekutu, Jepang sudah menguasai daerah itu sekitar 3 tahun dengan markas utama mereka di Balikpapan, ungkap Muhammad Syarif, penulis buku Jahitan Layar Sampai Tepian Pandan dan Sejarah 7 Abad Kerajaan Kutai Kartanegara. Samboja pada saat ini. Pada awalnya Samboja adalah salah satu kecamatan dalam kota Madya Samarinda. Kemudian sejak tahun 1988 Samboja bergabung ke dalam Kabupaten Kutai. Ketika Kabupaten Kutai dimekarkan pada tahun 1999, kecamatan yang mempunyai Taman Hutan Raya Bukit Soeharto ini dimasukkan ke dalam Kabupaten Kutai Kartanegara hingga pada tahun 2019. Presiden Jokowi menunjukkan sebagian wilayah ini menjadi ibu kota negara. Pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru negara berlokasi di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu wilayah Samboja.